Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7, yaitu manajemen operasi dan kualitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Febri Putri Nurintansari dengan NPM Akhiran 201. Apa itu manajemen operasi? Operasi atau produksi merupakan seluruh kegiatan yang dilibatkan dalam proses pembuatan produk barang dan jasa bagi pelanggan. Sedangkan manajemen operasi adalah arahan dan kendali sistematis dari kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi barang jadi dan jasa yang menciptakan nilai serta menyediakan manfaat bagi pelanggan. Menciptakan nilai melalui operasi. Produksi menambah nilai bagi pelanggan melalui penyedia utility atau kegunaan. Yang pertama yaitu bentuk, mengubah bahan baku dan keterampilan manusia menjadi barang dan jasa akhir. Yang kedua adalah waktu, membuat suatu produk tersedia ketika konsumen membutuhkannya. Yang ketiga yaitu tempat, membuat suatu produk tersedia di lokasi yang dianggap sesuai bagi konsumen. Nah, perbedaan operasi jasa dan manufaktur barang. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan pelanggan. Operasi manufaktur menekankan output dalam bentuk barang fisik, tetapi produk dari kebanyakan operasi jasa adalah perpaduan barang dan jasa. Pekerja jasa memerlukan jenis keterampilan yang berbeda. Sebagai contoh, karyawan perusahaan gas mungkin memerlukan keterampilan interpersonal yang cakep untuk sebaliknya, keterampilan seperti itu tidak dibutuhkan bagi pekerja pabrik yang memasang pipa gas di perumahan. Yang kedua, jasa dapat tak berwujud dan tak bisa disimpan. Tak berwujud. Seringkali jasa tidak bisa diraba, dirasa, dicium, atau dilihat. Tetapi jasa tersebut ada. Oleh karena itu, nilai tak berwujud yang pelanggan terima dalam bentuk kesenangan, kepuasan, atau perasaan aman merupakan pemuas kebutuhan pelanggan yang penting. Tak bisa disimpan. Banyak jasa tidak bisa dihasilkan sebelumnya dan kemudian disimpan ketika permintaan tinggi juga. Jika suatu jasa tidak digunakan ketika tersedia, biasanya menjadi terbuang percuma. Oleh karena itu, jasa biasanya dicirikan oleh ketidakmampuannya untuk disimpan. Yang ketiga yaitu keberadaan pelanggan dalam proses operasi. Karena operasi jasa mengubah pelanggan atau kepemilikan mereka, pelanggan seringkali ada selama proses operasi terjadi. Sebagai pihak yang terlibat dalam proses operasi, pelanggan dapat mempengaruhi proses operasi. Apabila seorang pelanggan meminta jasa tambahan, maka penyedia jasa harus segera menyesuaikan kegiatan jasa agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Kontak pelanggan yang tinggi memiliki potensi untuk memengaruhi proses jasa secara signifikan. Yang terakhir adalah hal-hal tak berwujud memengaruhi kualitas jasa. Konsumen menggunakan ukuran yang berbeda untuk menilai barang dan jasa. Karena jasa mencakup juga hal-hal tak berwujud, bukan sekedar objek fisik. Next. Proses operasi atau produksi. Proses operasi adalah serangkaian metode dan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Proses operasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses produksi barang. Proses produksi barang dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses dibuat untuk dipesan. Proses dibuat untuk dipesan adalah operasi dari desainer atau penjahit menanggapi permintaan gaun khusus yang mungkin mencakup pola, bahan kain, ukuran, bentuk khas, dan tergantung pada karakteristik pelanggan. Sedangkan proses dibuat untuk disimpan adalah
Proses yang menghasilkan saus standar dalam jumlah besar untuk disimpan di rak toko atau dipasang untuk konsumen massal. Proses produksi jasa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem kontak rendah. Sistem kontak rendah adalah kadar kontak pelanggan di mana pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk memperoleh jasa. Contohnya operasi jasa pos di kantor pos sekitaran. Yang kedua, sistem kontak tinggi. Sistem kontak tinggi adalah kadar kontak pelanggan di mana pelanggan menjadi bagian dari sistem selama pengantaran jasa. Contohnya transportasi publik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lois Nainggolan, NPM 172, akan menjelaskan strategi bisnis sebagai penggerak operasi. Ragam bentuk operasi produksi. Yang pertama, strategi bisnis menentukan kapabilitas operasi. Kapabilitas operasi adalah kemampuan khusus yang membuat produksi berjalan dengan sangat baik sehingga bisa mengungguli pesaing. Setiap kapabilitas operasi perusahaan disesuaikan dengan strategi bisnisnya sehingga kegiatan perusahaan tersebut dari tingkatan atas hingga bawah difokuskan pada arah tertentu. Contohnya yaitu perusahaan Toyota yang mengutamakan kualitas, di mana mobil yang dihasilkan berkinerja baik dan memiliki bentuk yang menarik. Yang kedua, perusahaan Save a Lot yang menarik minat pelanggan melalui harga rendah, di mana bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari ditawarkan dengan harga hemat hingga 40% dari jaringan usaha makanan konvensional. Selanjutnya, menambah kapabilitas. Perusahaan yang mumpuni senantiasa belajar bagaimana meraih lebih dari satu kompetensi. Misalnya perusahaan FedEx yang dikenal sebagai perusahaan penyedia kualitas layanan kelas dunia dan pengendali biaya yang andal. Selanjutnya, perencanaan operasi. Perencanaan operasi adalah rencana dan peramalan bisnis yang dikembangkan oleh manajer puncak yang memberikan panduan untuk rencana operasi jangka panjang. Dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas adalah jumlah produk yang dapat dihasilkan suatu perusahaan dalam kondisi normal. Kapasitas perusahaan bergantung pada berapa banyak orang yang dipekerjakan, serta jumlah dan ukuran dari fasilitasnya. Kapasitas pasar swalayan untuk kasir misalnya bergantung pada jumlah mesin kasirnya. Biasanya satu toko memiliki kapasitas berlebih untuk hari-hari biasa, tetapi pada Sabtu pagi atau hari raya, seluruh mesin kasir akan dioperasikan pada kapasitas penuh. Yang kedua, perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi adalah yang memengaruhi biaya produksi dan fleksibilitas. Perencanaan lokasi yang baik menjadi hal penting bagi pabrik. Bergantung pada lokasinya, perusahaan mungkin saja dapat menghasilkan produk berbiaya murah atau mungkin malah mengalami kelemahan biaya dibandingkan dengan pesaingnya. Yang ketiga, perencanaan tata letak. Perencanaan tata letak adalah lokasi visi atau denah ruangan untuk pusat jasa, mesin, peralatan, pelanggan, dan pasokan. Yang pertama adalah tata letak proses. Dalam tata letak proses yang sesuai dengan fasilitas, mengkhususkan diri pada pekerjaan produk pesanan khusus dan orang-orang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Contohnya adalah tata letak proses dari klinik kesehatan. Jalur yang diambil dalam fasilitas mencerminkan pelayanan khas untuk satu kunjungan pasien. Produsen barang seperti bengkel mesin, toko kerajinan, dan percetakan adalah contoh fasilitas yang menggunakan tata letak produk pada pesanan khusus. Yang kedua, tata letak produk. Tata letak produk disusun untuk memberikan satu jenis layanan atau membuat suatu jenis produk dalam serangkaian langkah produksi yang tetap. Contohnya adalah tata letak produk dalam jasa pencucian mobil otomatis, menunjukkan bagian perakitan yang diperlukan suatu produsen barang untuk membuat jendela anti badai. Yang ketiga, tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap dibutuhkan ketika ukuran, bentuk, atau alasan lain, manajer tidak bisa memindahkan layanan ke fasilitas produk lain.
Dalam tata letak posisi tetap, produk atau klien tetap berada di satu lokasi, peralatan, bahan baku, dan keterampilan manusia dialihkan ke lokasi tersebut untuk membuat produk tersebut lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas, setiap rencana operasi mencangkup kegiatan untuk menjamin bahwa produk yang bersangkutan memenuhi standar kualitas perusahaan dan pelanggan. Dalam perencanaan kualitas tersendiri ada dua, kualitas dan kualitas kinerja sama kualitas konsistensi. Kinerja sendiri, kualitas yang mengacu pada sebaik apa suatu produk menjalankan apa yang diharapkan darinya. Dan konsistensi yaitu kualitas yang mengacu pada kesamaan kualitas produk antara satu unit dengan unit lainnya. Selanjutnya, perencanaan metode. Dalam merancang sistem operasi, manajer harus mengenali setiap langkah produksi dan setiap metode spesifik dalam menjalankannya. Mereka kemudian baru dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi melalui pengawasan prosedur di setiap langkah dan menggunakan suatu pendekatan yang dinamakan perbaikan mode. Selanjutnya, next. Penjadwalan operasi. Pada bab ini melanjutkan tentang penjelasan dari perencanaan. Setelah manajer dan timnya telah membuat rencana operasi, mereka kemudian mengembangkan jadwal untuk pelaksanaan rencana tersebut. Aspek operasi ini disebut dengan penjadwalan operasi. Mengidentifikasikan kapan kegiatan tertentu dilaksanakan. Pada bagian ini, kita akan mengamati 4 jenis penjadwalan yang umum. Next. Yaitu 1, jadwal induk operasi adalah aturan main untuk menentukan volume kegiatan selama beberapa bulan ke depan. Yang dimaksud induk operasi ini jadwal besar tentang rencana suatu perusahaan ke depannya. Dan yang kedua adalah jadwal terinci menunjukkan kegiatan harian yang akan terjadi selama produksi. Jadwal terinci ini dari namanya saja sudah diketahui bahwa jadwal terinci ini merincikan lebih dalam dan lebih rinci lagi tentang jadwal induk operasi. Selanjutnya, jadwal staff. Jadwal staff adalah waktu kerja yang ditetapkan untuk beberapa hari mendatang bagi setiap karyawan masing-masing giliran tugas. Penjadwalan juga sangat berguna bagi penyusunan staf di berbagai perusahaan jasa, antara lain seperti restoran, hotel, transportasi, dan jasa landscape. Secara umum, biasanya perusahaan menggunakan penjadwalan berbasis komputer dengan menggunakan perangkat lunak seperti ABS Visual Staff Scheduler Pro VSS Pro. Dapat dengan mudah menangani kegiatan multi giliran bagi banyak karyawan yang bekerja purna waktu dan paruh waktu. Penjadwalan demikian mengakomodasi waktu libur, pengaturan liburan, dan penyediaan dadakan dan perubahan dalam jadwal kerja. Selanjutnya, jadwal proyek. Jadwal proyek seperti pembangunan bisnis baru atau perencanaan ulang produk membutuhkan koordinasi yang cermat. Manajemen proyek difasilitasi oleh perangkat penjadwalan proyek antara lain bagan Gantt dan BERT. Bagan Gantt adalah jadwal produksi yang membagi proyek besar menjadi langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk langkah, menentukan urutan kegiatan, kebutuhan waktu, dan jalur kritis dalam menjalani langkah-langkah suatu proyek. Perkenalkan, nama saya Matthew. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian operasi. Pengendalian operasi atau operational control menuntut manajer untuk memantau kinerja dengan membandingkan hasil dengan rencana dan jadwal terinci. Apabila karyawan tidak memenuhi jadwal atau standar kualitas,
Manajer dapat mengambil tindakan korektif, tindak lanjut, atau follow up. Yaitu memeriksa apakah penting dan harus senantiasa dilakukan dalam kegiatan operasi. Next. Kegiatan utama yang dibutuhkan dalam pengendalian operasi ada dua, yaitu manajemen bahan baku dan pengendalian kualitas. Manajemen bahan baku yaitu proses yang dilakukan manajer untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan aliran bahan baku dari sumber pasokan hingga distribusi barang jadi. Bagi perusahaan manufaktur, biasanya bahan baku mencakup 50 hingga 75% dari biaya produk keseluruhan. Kegiatan manajemen bahan baku untuk barang fisik. Terlibat bidang-bidang berikut ini yang menjadi komponen penting dalam manajemen bahan baku. 1. Seleksi pemasok atau supplier collection adalah proses mencari dan memilih pemasok jasa dan bahan baku. Kedua, pembelian atau purchasing adalah memperoleh keseluruhan bahan baku dan jasa yang diperlukan perusahaan untuk membuat produknya. Ketiga, transportasi atau transportation adalah sarana pemindahan sumber daya produsen dan barang jadi ke pelanggan. Keempat, pergudangan atau warehousing adalah penyimpanan bahan baku produksi yang tiba dan barang yang jadi untuk mendistribusikan kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah pengendalian persediaan atau inventory controllability, penerimaan, penyimpanan, penanganan, dan piagam bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Sistem produksi ramping. Manajer harus memperhitungkan pengaturan waktu ketika mengelola bahan baku. Dirintis dari Toyota, sistem produksi ramping Lean Production System dirancang untuk mencapai aliran produksi yang lancar, sehingga inefisiensi menghilangkan persediaan yang tidak perlu. Dan jika memperbaiki proses produksi just in time atau JIT. JIT salah satu jenis sistem produksi ramping akan seluruh bahan baku yang dibutuhkan pada waktu yang setiap tahapan berikut, bukan sebelumnya, sehingga menciptakan yang cepat dan efisien terhadap pesanan pelanggan. Yang kedua adalah manajemen persediaan penting bagi produsen jasa. Bagi banyak perusahaan jasa, mengelola bahan baku juga menjadi taruhan tertinggi. UPS tertinggi 20 juta paket setiap hari dan menjanjikan bahwa seluruh paket tiba tepat pada waktunya. UPS memegang janjinya dengan cara melacak lokasi, jadwal, dan menempatkan waktu 600 pesawat dan 100.000 kendaraan. Namun persediaan terpenting melainkan informasi mengenai penawaran produk jasa klien terpenting kebutuhan kegiatan dan bahkan perencanaan mereka berinteraksi dengan klien. Yang kedua adalah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas atau quality control berarti memastikan bahwa proses operasi menghasilkan barang atau jasa dan memenuhi standar kualitas tertentu. Next. Perbaikan kualitas dan manajemen kualitas total, yaitu mengendalikan kualitas tidak cukup hanya dengan meninjau produk dan memantau keberlangsungan operasi jasa. Seperti ketika seorang supervisor mendengarkan karyawan, layanan penjualan berbicara dengan pelanggan. Bisnis juga harus menyuntikkan kualitas ke dalam barang dan jasa sejak awal. Lalu hubungan kualitas dan produktivitas. Kualitas dan produktivitas adalah semboyan utama dalam lingkungan perusahaan bisnis saat ini. Perusahaan tidak hanya perlu mengukur produktivitas dan berupaya melakukan perbaikan, tetapi juga mensyaratkan bahwa kualitas menghadirkan kepuasan yang lebih tinggi bagi pelanggan, meningkatkan penjualan, dan menambahkan laba. Next. Mengelola kualitas.
manajemen kualitas total atau total quality management, TQM mencakup keseluruhan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi ke pasar. TQM didorong oleh pemimpin dan keinginan untuk selalu melakukan perbaikan proses dan produk. TQM harus menghitungkan seluruh aspek suatu bisnis antara lain pelanggan, pemasok, dan karyawan. Kerugian dari kualitas terburuk. Produsen barang, produsen jasa, dan pelanggan juga mengalami kerugian finansial dari produk jasa berkualitas rendah. Industri perbankan adalah contohnya. Sebagai tulang punggung sistem keuangan AS, bank dan nasabahnya mengalami kerugian karena adanya produk finansial yang kurang baik, terutama pinjaman hipotek rumah, pemberian pinjaman selama masa kejayaan mulai kelonggaran atau bahkan mengabaikannya. Standar peminjaman yang umum melakukan apakah jalan peminjaman layak secara kredit. Kepemilikan kualitas atau bertanggung jawab atas kualitas. Untuk menjamin barang dan jasa yang melakukan kualitas, banyak perusahaan memberikan tanggung jawab dan beberapa aspek TQM ke departemen atau jabatan tertentu. Para lain mengenai spesialis dan pakar ini dapat ditugaskan untuk mengatasi persoalan terkait kualitas di departemen apapun. Dan mereka ingin menginformasikan kepada yang mengembangkan terbaru dan metode peralatan peningkatan kualitas. Mereka juga memantau kegiatan pengendalian kualitas untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Vela Angelia Pramesti, NPM akhiran 167. Selanjutnya yaitu perangkat manajemen kualitas total. Ratusan perangkat telah terbukti berhasil dalam perbaikan kualitas, mulai dari analisis statistik data produk hingga survei kepuasan pelanggan. Dalam bagian ini terdapat 5 perangkat manajemen kualitas total, di antaranya yaitu 1. Analisis nilai tambah, yang merupakan proses mengevaluasi seluruh kegiatan kerja, aliran bahan baku, dan administrasi untuk menentukan nilai tambah bagi pelanggan. Yang kedua, ada tim perbaikan kualitas, yaitu perangkat manajemen kualitas total di mana kelompok karyawan lintas bidang bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dengan cara mengatasi persoalan produksi yang dihadapi bersama. Yang ketiga, mempererat hubungan pelanggan, yaitu perusahaan yang sukses mengenali apa yang diinginkan pelanggan atas produk yang mereka konsumsi. Kemudian ada ISO, penanda pencapaian kualitas. Terdapat 2 ISO, yaitu ISO 9000 merupakan program yang memberikan sertifikasi bahwa suatu pabrik, laboratorium, atau kantor telah memenuhi standar manajemen kualitas yang dibuat oleh International Organization for Standardization. Yang kedua ada ISO 14000 yang merupakan program sertifikasi yang menunjukkan bahwa suatu pabrik, laboratorium, atau kantor telah meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dan yang terakhir ada rekayasa ulang proses bisnis yang merupakan perancangan ulang dan perombakan radikal proses bisnis untuk memperbaiki kinerja, kualitas, dan produktivitas. Next. Menambah nilai melalui rantai pasokan. Next. Dalam menambah nilai melalui rantai pasokan, terdapat strategi rantai pasokan yang meliputi manajemen rantai pasokan, yaitu memandang rantai pasokan sebagai satu kesatuan untuk memperbaiki keseluruhan aliran melalui suatu sistem yang terdiri dari berbagai perusahaan yang bekerja sama. Kemudian, rekayasa ulang rantai pasokan untuk hasil yang lebih baik merupakan perbaikan proses dan rekayasa ulang seringkali diterapkan dalam rantai pasokan untuk menurunkan biaya, mempercepat layanan, dan mengkoordinasikan aliran informasi serta bahan baku. Dan yang terakhir yaitu alih daya dan rantai pasokan global.
Alih daya merupakan strategi membayar pemasok dan distributor untuk menjalankan proses bisnis tertentu atau menyediakan bahan baku atau layanan yang dibutuhkan dan memperluas rantai pasokan. Semakin maraknya alih daya telah menciptakan pekerjaan operasi baru dalam manajemen rantai pasokan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.